Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Arif Trianto, Angkatan 4 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi minggu kedua. Pada jurnal refleksi minggu kedua, kami melakukan presentasi kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD. Refleksi terbimbing dari hasil presentasi kerangka filosofi merdeka belajar. Setelah mempelajari secara mendalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru antara lain. Sebelum saya mempelajari secara mendalam tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa pada dasarnya seorang siswa harus saya didik dengan ilmu pengetahuan dan kompetensi yang menggunakan rencana pembelajaran yang sudah disusun sesuai dengan materi pelajaran yang akan kita sampaikan. Tetapi setelah saya mempelajari secara mendalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah titik tumbuhnya pada peserta didik. Mereka adalah peserta didik yang memiliki kodrat alam yang selalu ingin merdeka dari kandungan. Ia menangis jika merasa kehausan sampai jiwa merdeka saat dewasa. Oleh karena itu, maka tugas kita sebagai pendidik adalah memimpin, menuntun, dan menjadi instruktur agar murid kita merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, hal yang terpenting dalam pendidikan anak kita adalah memberikan pendidikan akhlak dan budi pekerti. Peran orang tua ketika di rumah, peran guru ketika berada di sekolah, dan peran masyarakat ketika di lingkungan sekitarnya sangatlah penting untuk mendidik dan dijadikan teladan atau panutan dalam melakukan sikap-sikap terpuji sehingga anak-anak kita memiliki sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, bernalar kreatif, dan kebinekaan global yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya yaitu kekuatan saya dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru adalah pada saat anak-anak seringkali tidak memperhatikan penjelasan oleh seorang pendidik. Hal ini dikarenakan karena lebih asik dengan bermain dan bercanda bersama teman-temannya. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami bahwa bermain adalah kodrat anak. Seorang pendidik harus menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar sesuai dengan kodrat anak. Dengan metode bermain, anak dapat mengolah cipta dan rasa sehingga menjadi sebuah karya dan budi pekerti. Anak yang terpenuhi kodratnya akan tumbuh menjadi insan yang memiliki budi pekerti yang baik. Hal-hal yang perlu saya ubah dari diri saya agar dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru, yaitu pendidikan yang diberikan harus berpihak kepada anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita inginkan. Anak adalah sang pemeran utama yang merupakan subjek, bukan objek pendidikan. Guru dan murid harus berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dapat mengakomodasi karakteristik masing-masing agar mencari keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perubahan konkret yang akan saya lakukan setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya saya akan menerapkan dalam pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan berpusat pada peserta didik, student center. Dalam hal ini, saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning dan metode permainan, sehingga siswa akan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Selain itu, pembinaan dan pembiasaan pendidikan budi pekerti, baik di sekolah maupun di rumah, harus lebih ditingkatkan dan dikontrol oleh semua pihak. Dalam hal ini, peran seorang pendidik, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam mengontrol dan menjadi panutan atau teladan bagi peserta didik agar menjadi
pelajar yang memiliki kompetensi global dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Konseptualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah proses pembudayaan, yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan, tapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Pendidikan dan pengajaran idealnya memerdekakan manusia secara lahiriah dan batinnya selalu relevan untuk segala zaman. Pendidikan nasional ialah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya, kultural nasional, dan ditujukan untuk keperluan kehidupan mass balance yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Merdeka Belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran merdeka. Belajar juga menekankan pada aspek pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Tulodo, seorang guru atau pendidik harus menjadi panutan atau memberikan contoh. Ing madya mangun karso, di tengah membangun atau memberikan semangat, kemampuan atau niat. Tutpuri handayani, di belakang atau dari belakang memberikan semangat atau dorongan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, anak menjadi manusia yang merdeka, batin, pikiran, dan tenaganya. Sifat dari kemerdekaan: mampu berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, mampu mengatur dirinya sendiri. Pendidikan kemerdekaan: anak membawa kodratnya masing-masing. Tugas mendidik pada hakikatnya sama dengan seorang petani. Petani menanamkan padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia hanya dapat memperbaiki tanah, memelihara tanah, memperbaiki pupuk dan air serta memusnahkan hama tanaman. Tetapi seorang petani tidak bisa menjadikan padi tumbuh menjadi jagung. Begitu juga dengan seorang anak, tidak dapat dipaksakan kesenangannya. Hobi, olahraga jika dipaksakan untuk belajar, maka hanya akan mendapatkan nilai tinggi saja. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru jangan hanya memberikan pengetahuan yang penuh dan baik kepada peserta didik, tetapi guru juga mendidik murid agar menjadi sendiri pengetahuannya. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dikorbankan demi mengejar target mendapatkan nilai tertinggi. Solusi untuk menghadapi tantangan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta didik dituntut untuk mencari ilmu-ilmu baru yang dibutuhkan dari berbagai sumber. Kegiatan pembelajaran bersifat kolaboratif dan kooperatif, serta pembelajaran interaktif yang bersifat multi-arah. Pembelajaran disesuaikan dengan tahapan perkembangan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Murid adalah anak didik kita yang harus kita didik dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang berlaku saat ini. Setiap hari saya berusaha dengan rencana-rencana pembelajaran yang sudah disusun sebaik mungkin. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Murid adalah anak didik kita yang memiliki kodrat yang selalu ingin merdeka sejak dari kandungan. Ia menangis jika merasa kehausan, hingga jiwa merdeka saat ia dewasa. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan walaupun masih sama. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menuntun, dan menjadi instruktur agar murid kita merdeka, sehingga
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, hal yang terpenting dalam pendidikan anak kita adalah memberikan pendidikan akhlak atau budi pekerti. Peran orang tua ketika di rumah, peran guru ketika berada di sekolah, dan peran masyarakat ketika berada di lingkungan sekitarnya sangat membantu mendidik dan dijadikan teladan atau panutan dalam melakukan sikap-sikap terpuji sehingga anak-anak kita memiliki sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan kebinekaan global yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ketika pembelajaran di kelas, anak-anak sering sekali tidak memperhatikan penjelasan guru. Mereka lebih asik dengan bermain dan bercanda bersama teman-temannya. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami bahwa bermain adalah kodrat anak. Guru harus menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar sesuai dengan kodrat anak. Dengan bermain, anak dapat mengolah cipta dan rasa menjadi sebuah karya dan budi pekerti. Anak yang terpenuhi kodratnya akan tumbuh menjadi insan yang memiliki budi pekerti yang baik atau yang dikenal dengan akhlakul karimah atau baik terpuji. Seorang pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak didik kita diibaratkan sebagai bibitnya. Petani harus merawat, memberi air, menyiangi gulma, dan memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan banyak lagi. Namun petani tidak mungkin dapat mengubah bibit mangga menjadi anggur. Karena itu merupakan kodrat alam dan dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan itu di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Pendidik yang diibaratkan harus berpihak kepada murid. Kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita inginkan. Anak adalah sang pemeran utama yang merupakan subjek, bukan objek pendidikan. Guru dan murid harus berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dapat mengakomodasi karakteristik masing-masing agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia akhirat. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera akan saya terapkan dalam pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan berpusat pada peserta didik student center. Dalam hal ini, saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning dan metode permainan, sehingga siswa akan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Selain itu, pembinaan dan pembiasaan pendidikan budi pekerti baik di sekolah maupun di rumah harus lebih ditingkatkan dan dikontrol oleh semua pihak. Dalam hal ini, peran guru, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam mengontrol menjadi panutan atau teladan bagi siswa agar menjadi pelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian tadi pemaparan saya, Jurnal Refleksi Minggu kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.